Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Wardani dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Pada video kali ini kita akan membahas bab kedua mata pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil tentang persamaan kuadrat. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan soal terkait persamaan kuadrat. Bila pada video sebelumnya kita sudah menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan soal bilangan berpangkat dan bentuk akar, masih tetap sama. Ini tampilan graphing pada aplikasi GeoGebra. Kalau kita klik perspektif dan kita akan menggunakan CAS seperti pada bilangan berpangkat dan bentuk akar, maka pada persamaan kuadrat ini kita juga akan menggunakan CAS untuk menyelesaikan atau mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Dan perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya berpangkat 2. Dengan bentuk umum AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat kita selesaikan secara manual dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat atau kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Ketiga cara itu bisa kita lakukan dalam satu kali hanya menggunakan aplikasi GeoGebra pada perspektif CAS. Coba perhatikan anak-anak sekalian, masih tetap sama. Setelah kita buka aplikasi GeoGebra, lalu kita klik perspektif. Pada perspektif kita klik CAS. Maka kita akan menggunakan CAS untuk menyelesaikan soal terkait persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kita ingin mengetahui faktornya. Kalau kita ingin mengetahui faktornya, maka kita tinggal klik yang ini. Ada angka 15, 3 ditambah 5. Maksudnya ini faktor. Kita klik ini, maka akan keluar faktornya. Ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kita akan ketemu seperti ini. Kita cari dua bilangan yang faktor dari 4. Bila dijumlahkan hasilnya 3, bila dikalikan hasilnya 4. Di sini 3-nya negatif, maka negatif 4 dikali 1. Dan bagaimana himpunan penyelesaiannya? Tinggal kita klik X sama dengan, maka akan jadi X1-nya negatif 1, X2-nya adalah 4. Coba soal kedua. Soal kedua, 2X kuadrat, kemudian ditambah 3X, dikurang 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau ditanya faktornya, kita klik ini. Akan kelihatan faktornya. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, maka akan dapat ini. Begitu dia. Kemudian, ini dia cara menyelesaikan persamaan kedua kuadrat dengan memfaktorkan. Tapi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra akan lebih cepat. Sekarang kalau soalnya seperti ini. 2. Kita buat sini. 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Coba dilihat persamaan ini menjadi persamaan yang belum menjadi persamaan kuadrat yang sempurna. Maka kita harus melengkapkan persamaan kuadrat ini menjadi kuadrat sempurna. Kalau secara manual kita akan lama sekali mengerjakan ini, melengkapkan dulu kuadratnya. Nah, sekarang itu biasanya kita cari dulu koefisien dari X kuadrat di sini. Ya, kita tahu koefisiennya 2, maka kita hilangkan, berarti semuanya dibagi 2 dulu. Itu agak lama pencarian kita, tapi kalau dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita tinggal klik X sama dengan. Maka kita sudah dapat
hasil dari 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 7, dia merupakan persamaan kuadrat yang belum sempurna atau belum menjadi kuadrat sempurna. Setelah disempurnakan, kalau pakai cara manual, maka hasilnya seperti ini. Kemudian soal lain, misalnya kita menggunakan cara rumus ABC. Rumus ABC kita bisa menggunakan X1 kali X1 X2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A, itu rumusnya. Tapi kalau menggunakan aplikasi GeoGebra, kita langsung, misalnya soalnya X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Ini kan berarti A-nya 1, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 12. Pakai rumus ABC, min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau menggunakan rumus ABC, kita tinggal langsung saja klik yang ini. Kalau untuk mencari faktornya, maka ketemu faktor, himpunan penyelesaian, klik X sama dengan. Maka selesai membuat atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan aplikasi GeoGebra. Kita simpel dari memfaktorkan sampai rumus ABC, kita tidak akan lama-lama mendapatkan nilai X1 maupun X2 dari persamaan kuadrat. Berikutnya, siswa hebat, manfaat kita mempunyai aplikasi GeoGebra, selain kita menggunakan perspektif pada cas untuk menyelesaikan baik itu pada bilangan berpangkat dan bentuk akar serta menyelesaikan persamaan kuadrat, kita dengan memfaktorkan dan yang lainnya atau bentuk-bentuk aljabar, kita juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra pada graphing. Ini kita klik graphing, lalu akan terlihat tampilan seperti ini, bidang koordinat. Kemudian ini ada tombol panah, ini ada untuk pindah, untuk bentuk tulis tangan, dan untuk pena. Kemudian ini ada titik, ada buat titik baru, perpotongan dua objek, dan seterusnya. Ini juga ada garis melalui dua titik, garis di antara dua titik. Ini pelajaran kita di kelas 7 tentang sudut dan segala macamnya. Ada kemudian garis tegak, sejajar, tegak lurus. Ini pelajaran di kelas 7-8 tentang poligon, bangun-bangun datar. Kemudian tentang lingkaran, kelas 8 kita pelajari. Dan ini sudut, kita sudah belajar sudut ya, kelanjutannya dari garis lalu ke sudut. Itu pelajaran kelas 7, kelas 8, juga kelas 9 nanti luas. Ada kemiringan atau gradien. Ini untuk refleksi, rotasi, translasi, dilatasi. Nanti setelah ini di pelajaran kelas 9 kita akan ketemu. Sedangkan ini untuk membuat gambar, untuk meluncurkan, dan ini untuk menggeser, bisa memperbesar dan memperkecil, dan seterusnya. Nah, sekarang yang sedang kita pelajari kan grafik fungsi kuadrat. Kita menggunakan grafik fungsi kuadrat ini untuk menggunakan aplikasi GeoGebra pada graphing ini. Kita misalnya mencoba mengerjakan soal Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan X saja, ini persamaan garis di mana X sama dengan Y. Kita pelajari di kelas 7, juga di kelas 8 ada pelajaran seperti ini, membuat garis pada bidang kartesius, dan seterusnya. Nah, kalau Y kuadrat seperti apa? Nah, ini seperti ini, berbentuk Y sama dengan itu. Y sama dengan X kuadrat itu gambarnya berupa kurva terbuka ke atas ya. Di mana titik potongnya di mana? Nah, kita tinggal klik titik di sini. Klik titik, kita tentukan titiknya. Di sini kan perpotongannya nih. Di titik apa? Di titik 0,0. Seperti ini dia. Berarti kalau dia titik puncaknya ada di titik 0,0, maka A-nya lebih besar dari 0. Dia terbuka ke atas. Ingat itu bahwa grafik terbuka ke atas.
Kemudian kalau kita menggunakan manual, ini kita akan panjang mengerjakannya. Kalau titik potongnya kita tinggal tentukan saja. Titik potong terhadap sumbu X, ini kan sumbu X yang mendatar, maka adalah 0. Titik potong terhadap sumbu Y juga 0,0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Ini Y-nya 0, X-nya juga 0. Maka titik potongnya di sini semua sama 0,0 dan juga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Sedangkan koordinat titik puncaknya adalah 0,0. Ini di sini. Kita berikutnya. Coba kalau seandainya soalnya Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, kebalikannya dia. Karena ini tadi positif, sekarang negatif, sama dia titik potongnya. Ada di titik 0,0. Tetapi bedanya apa? Karena yang di sini Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan negatif X kuadrat. Di sini Y sama dengan X kuadrat yang pertama, yang keduanya negatif X kuadrat. Maka kurvanya terbuka ke bawah. Sama sih. Titik potongnya ada di 0,0, di sumbunya juga 0,0. Cuma bedanya apa? A-nya lebih dari 0. Di mana grafiknya terbuka ke atas yang pertama. Kalau yang kedua, grafiknya Y sama dengan negatif X kuadrat terbuka ke bawah. Ya. Ingat bahwa untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita tinggal melihatnya bahwa kemana arah si kurva itu, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Lanjut. Misalnya kita punya soal Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini bisa kita tutup dulu, biar klik saja ini, biar gambarnya tidak tercampur. Nah, di mana titik potongnya? Kalau soalnya seperti ini, titik potong terhadap sumbu X, ada tidak? Tidak ada. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, ini dia. Di titik ini, kita klik dulu. Oh, ini sudah diklik, bisa langsung. Titiknya adalah 0,2 titik potong terhadap sumbu Y. Kebetulan juga di sini kurvanya ada di situ, berbaliknya. Lalu, kalau kita punya soal grafik fungsi kuadrat, misalnya soalnya 2x, Y sama dengan, misal, diturunkan dulu biar kelihatan, Y sama dengan X kuadrat sama ditambah dengan ya X kuadrat dikurang saja. Ya, kita ambil dikurang ya. Dikurang 6x ditambah 8 misalnya. Ini biar hilang gambarnya kita tutup dulu. Biar hanya pada gambar yang sedang kita bahas. Iya, ini dia. Soal yang tadi mana dia? Nih dia. Ya, ini dia. Kita punya titik X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dikurang. Ini kita tutup dulu. Ini juga kita tutup. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Kita lihat di sini sumbu simetrinya di mana? Ini titiknya kan? Di titik berapa? Di titik 3, negatif 1 titik potongnya. Kemudian berarti
nilai optimumnya adalah negatif 1 dan sumbu simetrinya adalah 3. Lalu titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini dia. Titik potong terhadap sumbu X. Ya, ini 2,0. Satu lagi 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y ada tidak? Kita lihat. Kalau kita perkecil, ada di titik berapa? Titik potong terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini titik potongnya adalah 0,8. Ingat, bila titik yang memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Yang memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Ini sudah kita bisa selesaikan dengan cepat untuk menyelesaikan soal terkait grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Cukup mudah bukan? Iya, silahkan belajar terus dan gali manfaat aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran. Masih mau coba lagi? Ya, satu kali lagi aja ya. Kita lihat soalnya, bagaimana soalnya? Ini sudah penuh ya. Kita menuliskannya kurang muat. Kita bisa tutup-tutup dulu ini semua. Coba kita lihat, dari tadi kita sudah menggambar ini 2, 3, 4. Ini hasil yang tadi kita sudah buat. Ya, titiknya sudah ketahuan. Cukup mudah bukan? Menyelesaikan soal terkait grafik fungsi kuadrat dengan aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.